Gempa bumi magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sidang vonis terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan akan digelar Jumat 25 Juli 2025. Selamat malam saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Klik Indonesia Malam. Hari ini Kamis 25 Juli 2025. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Inilah selengkapnya Klik Indonesia Malam TVRI. Saudara, gempa bumi magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Kamis 24 Juli 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkap gempa bumi tektonik itu dipicu akibat aktivitas besar aktif di zona sesar Poso. Gempa bumi magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Kamis 24 Juli pukul 21.06 waktu Indonesia Tengah atau pukul 20.06 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan pusat gempa di Poso terletak sekitar 70 km barat daya Poso, Sulawesi Tengah. BMKG menjelaskan gempa di Poso memiliki kedalaman 10 km atau masuk kategori gempa dangkal dan tidak berpotensi tsunami. BMKG juga memantau adanya 11 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,5 dan terkecil 2,4 magnitudo. Sementara itu warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah panik dan berlari berhamburan saat gempa bumi berkekuatan 6,0 magnitudo mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Guncangan gempa bumi membuat warga enggan untuk masuk ke dalam rumah karena khawatir akan adanya gempa susulan. Bahkan pasien di beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di wilayah Kabupaten Poso dikeluarkan dari ruangan perawatan. BPBD Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menyatakan ada 3 rumah warga yang mengalami rusak ringan akibat gempa bumi. Laporan kerusakan tersebut terjadi di 3 desa, yakni Desa Tindoli, Desa Tokilo, dan Desa Pendolo. Meski tidak ada laporan korban jiwa, namun gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini juga dirasakan di beberapa wilayah seperti Kota Palu, Kabupaten Parigi Mauntong, dan Morowali Utara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Polda Riau untuk merespon cepat apabila menemukan hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo bertolak ke Riau untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kapolri juga melakukan patroli udara di titik hotspot Karhutla Riau. Usai patroli udara, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Polda Riau untuk merespon cepat apabila menemukan hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan di Bumi Lancang Kuning. Kapolri menyatakan respon cepat untuk memadamkan titik api tersebut dilakukan agar Karhutla tidak meluas. Instruksi itu disampaikan Kapolri usai menerima paparan penanganan Karhutla di gedung VIP Pandawa Lanut Rusmin Nurjadin Riau. Upaya yang dilakukan oleh tim mulai dari kegiatan waterbombing sampai dengan modifikasi OMC ini terus dilakukan dan tadi dilaporkan bahwa mudah-mudahan OMC ini bisa berjalan maksimal sehingga kurun waktu 1-2 hari ke depan kita harapkan akan terjadi hujan khususnya di titik-titik yang memang menjadi fire spot. Kapolri menyebut sudah dilakukan sejumlah upaya dari TNI Polri dan elemen terkait lainnya dalam proses pemadaman api Karhutla. Meski demikian, Kapolri menegaskan pentingnya untuk mencegah adanya titik api atau hotspot tambahan. Kejaksaan Agung menyiapkan panggilan ketiga terhadap Juristan ex-Stafsus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan laptop. Juristan sudah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Kejagung.
Kejaksaan Agung sedang mempersiapkan pemanggilan ketiga terhadap ex-Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juristan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menginformasikan hari ini bahwa Juristan sudah dipanggil yang kedua pada 21 Juli 2025, namun tidak datang dan tidak ada konfirmasi. Penyidik Kejagung sudah 2 kali melakukan pemanggilan terhadap Juris, yaitu pada 18 Juli dan 21 Juli 2025, namun yang bersangkutan selalu mangkir. Kejaksaan Agung belum menerbitkan daftar pencarian orang DPO atau Red Notice terhadap Juristan. Kapus Penkum Kejagung menyatakan ada sejumlah hukum acara yang perlu dilalui sebelum proses penjemputan paksa bisa dilakukan. Juristan disebut sedang tidak berada di Indonesia. Pihak imigrasi mencatat bahwa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek itu terbang ke Singapura pada pertengahan Mei 2025 lalu. PLT Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman dalam keterangannya kepada wartawan hari ini menyebutkan yang bersangkutan melewati pemeriksaan imigrasi pada 13 Mei 2025 pukul 15:05 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Juristan terbang ke luar negeri dari Indonesia menuju Singapura. Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang vonis terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan pada Jumat 25 Juli 2025. Hasto sebelumnya dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menjadwalkan pembacaan putusan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Jumat 25 Juli 2025. Sebelumnya dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa KPK menilai Hasto telah terbukti merintangi penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan ex-calon legislatif PDI Perjuangan. Hasto disebut menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum KPK juga menilai Hasto terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sejumlah $57.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah. Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDI Perjuangan mengurus penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan akan membatasi pengunjung sidang putusan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Jumat 25 Juli 2025. Meski membatasi pengunjung yang hadir di ruang sidang vonis Hasto Kristianto akan disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga masyarakat dapat menonton persidangan tersebut. Bareskrim Polri tengah membidik tersangka perorangan dan korporasi dalam kasus pelanggaran mutu dan takaran beras atau beras oplosan. Polri juga tengah mengusut tindak pidana pencucian uang TPPU dalam kasus tersebut. Dirti Pitdeksus Bareskrim Polri sekaligus Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf menyatakan akan segera mengumpulkan alat bukti tambahan sebelum melakukan gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus beras oplosan. Brigjen Pol Helvi menyatakan Bareskrim segera memanggil jajaran direksi dari perusahaan atau produsen merek beras premium yang telah terbukti melakukan pelanggaran mutu dan takaran beras. Dalam kasus ini setidaknya sudah ada 3 produsen dari 5 jenis merek beras premium yang melanggar aturan. Bareskrim Polri turut mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan mencari tahu berapa lama praktik beras oplosan ini dilakukan. Polri Satgas Pangan melakukan kegiatan pemeriksaan pada para saksi, pemeriksaan terhadap ahli untuk menjelaskan hasil lab tersebut dan ahli penerimaan konsumen. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 3 produsen atas 5 merek tersebut. Hingga saat ini Bareskrim Polri telah menyita total 201 ton beras usai melakukan penggeledahan di 4 lokasi penyimpanan beras.
Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia menertibkan 35 ponton tambang pasir timah ilegal di perairan Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melalui Stasiun Bakamla Bangka Belitung dan unsur kapal patroli Belut Laut 406 melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan pasir timah ilegal di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Kepala Stasiun Bakamla Bangka Belitung, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto mengungkapkan, dari operasi penertiban tersebut, Bakamla berhasil mengamankan 35 ponton isap produksi yang terdeteksi melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di area IU PT Timah Tempilang. Letkol Yuli Eko menegaskan, selain penegakan hukum, Bakamla juga mengedepankan pendekatan edukatif dan solutif. Di antaranya dengan memfasilitasi penambang untuk bisa mendapatkan legalitas berupa surat perintah kerja dari PT Timah sehingga sesuai aturan yang berlaku. Penertiban tersebut diharapkan tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan laut akibat tambang ilegal, tapi juga mengantisipasi potensi penyelundupan pasir timah ke luar negeri yang dapat merugikan negara. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menertibkan kegiatan pertambangan serta eksplorasi mineral dan batu bara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bakamla juga menegaskan akan terus mendampingi masyarakat pesisir agar kegiatan ekonomi di laut tetap berjalan, namun dalam kerangka hukum yang sah dan berkelanjutan. Saudara, 3 warga negara Inggris yang ditangkap di Bali karena menyelundupkan 1 kilogram kokain dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara. 3 warga negara Inggris, Jonathan Christopher Collier, 38 tahun, Lisa Ellen Stoker, 39 tahun, dan Phineas Ambrose Flood, 31 tahun, yang dituduh menyelundupkan hampir 1 kilogram kokain ke Bali pada awal tahun 2025 dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali Herianti dalam amar putusannya hari ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Lisa Ellen Stoker dan Jonathan Christopher Collier ditangkap oleh imigrasi Bali saat berupaya menyelundupkan narkoba tersebut dalam paket makanan penutup yang disebut Angel Delight pada Februari 2025. Phineas Ambrose Flood, rekan mereka, ditangkap 2 hari kemudian. Stoker dan Collier membantah mengetahui isi paket-paket tersebut. Putusan berupa vonis ringan ini dinilai mengejutkan karena Undang-Undang Narkoba Indonesia yang ketat sebelumnya telah menjatuhkan hukuman mati kepada para kurir narkoba asing termasuk warga negara Australia, Filipina, dan Prancis. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan di sejeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Turnamen bulu tangkis bergengsi sejagat raya. BWF Super 1000 China Open 2025. Saksikan aksi para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan BWF China Open 2025. 22 hingga 29 Juli 2025. Hanya di TVRI Sport. Mau sekolah? Mau. Lebih baik. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Malam. Saudara, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia yang melintas antar negara atau cross border. Kesepakatan ini menjadi bagian penting dari kerangka kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang ekonomi digital. Terkait pengumuman tarif resiprokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia.
Isu kesanggupan Indonesia menukarkan data pribadi warganya ke Amerika Serikat ini muncul dalam Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis Gedung Putih pada 22 Juli 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan penurunan tarif resiprokal 32% menjadi 19% harus ditukar dengan akses data pribadi warga negara Indonesia. Saat ini protokol sudah difinalisasi agar memiliki pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur, serta akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Indonesia sudah persiapkan protokol, salah satunya protokol seperti di kawasan digital Nongsa. Di kawasan digital Nongsa dipersyaratkan security-nya itu bukan hanya security daripada segi digital, tetapi juga security physical. Jangan sampai ada orang masuk misalnya ke data center tanpa izin, kemudian mengambil server atau mengambil data. Demikian pula keamanan kabelnya sendiri. Kabelnya berada dalam standar tertentu sehingga orang nggak bisa tapping terhadap kabel tersebut. Protokol ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjamin hak-hak digital warganya ketika menggunakan layanan lintas negara. Erlangga menekankan bahwa kerjasama ini bukan hanya menyasar hubungan Indonesia-Amerika Serikat, akan tetapi juga membuka ruang kerjasama serupa dengan negara-negara lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan penyerahan data pribadi warga negara Indonesia ke pihak Amerika Serikat bukan dilakukan oleh pemerintah. Penyerahan data pribadi tersebut dilakukan oleh masyarakat secara sukarela saat mengakses layanan digital lintas negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa praktik ini umum terjadi dalam interaksi digital sehari-hari. Masyarakat kerap mengisi data pribadi saat mendaftar atau mengakses suatu konten di media sosial. Ia menambahkan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk pengaturan lalu lintas data lintas negara. Perusahaan asing yang ingin memproses data warga negara Indonesia wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri. Dan data-data ini tentu ini data pribadi dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan keamanan data pribadi warga negara Indonesia. Erlangga menyebut akan ada badan otoritas khusus yang mengawasi jalannya penyerahan data tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto merespon tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia yang turun menjadi 19%. Menko Perekonomian menilai tarif tersebut merupakan salah satu yang paling rendah dibandingkan dari negara-negara lainnya. Yang dianggap mengakibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa keputusan turunnya tarif resiprokal Indonesia dari 32% menjadi 19% atau turun 13 poin adalah hasil dari perundingan langsung antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menko Perekonomian menjelaskan jika dibandingkan dengan tarif Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, saat ini Indonesia menjadi yang paling rendah. Saat ini tarif resiprokal antara Malaysia dan Amerika Serikat masih di angka 25%. Kemudian Pakistan di angka 29% dan India masih tetap di angka 27%. Indonesia ini mendapatkan penurunan tarif salah satu yang paling rendah dibandingkan negara-negara lain yang dianggap mengakibatkan neraca perdagangan Amerika Serikat defisit. Indonesia turun tarifnya dari 32% menjadi 19% atau turun 13 poin, dan ini adalah perundingan langsung Bapak Presiden, Bapak
Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Donald Trump. Dibandingkan dengan negara lain, Filipina itu terakhir mengikuti Indonesia diberikan 19%, namun mereka awalnya adalah 17%, naik 20 dan turun ke 19%. Menko Perekonomian Erlangga menyatakan negara-negara lain yang masih menjadi pesaing Indonesia dalam mengekspor tekstil, produk tekstil, aparel, dan sepatu mendapatkan tarif yang lebih besar. Tingkat komponen dalam negeri TKDN menjadi salah satu kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kesepakatan tersebut hanya terbatas pada produk tertentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membebaskan perusahaan-perusahaan dan barang asal Amerika Serikat dari persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Hal tersebut disampaikan usai adanya kesepakatan antara kedua negara dalam tarif resiprokal yang telah dibahas pada 22 Juli 2025 lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bersifat terbatas pada produk tertentu. Erlangga mencontohkan skema yang sama seperti ketika pandemi COVID-19 saat Indonesia menerima vaksin dari negara lain. Vaksin berbasis Food and Drug atau FDA masing-masing negara yang mengacu pada protokol World Health Organization atau WHO. Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Nah, yang dikatakan adalah komoditas sumber daya alam yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya. Joint statement yang sebelumnya diumumkan di Gedung Putih dan komitmen dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hingga saat ini, pembahasan lanjutan bersifat teknis diperlukan karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan perlu ditindaklanjuti sehingga bisa menjadi landasan hukum dalam perdagangan kedua negara. Saudara, pemanfaatan energi terbarukan dinilai menjadi solusi mengatasi ketergantungan pada sumber energi berbahan dasar fosil. Namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan agar peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan tidak menimbulkan potensi meningkatnya inflasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai pembicara pada acara Green Impact Festival 2025 di Jakarta Theater. Pada acara yang diinisiasi untuk menjadi wadah bagi para anak muda untuk memperkenalkan inovasi baru energi terbarukan, Wapres Gibran mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk bisa lepas dari ketergantungan terhadap energi berbahan fosil. Namun Wapres Gibran meminta untuk berhati-hati dalam proses peralihan ke energi terbarukan agar tidak menimbulkan masalah bagi dunia industri, terutama perusahaan berskala kecil. Wapres mengingatkan agar peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan tidak menimbulkan potensi meningkatnya inflasi. Ambisius, terlalu bersemangat, terjadi yang namanya inflasi karena transisi ke energi hijau yang terlalu gegabah. Makanya ke depan kita harus hati-hati, jangan sampai masyarakat, rakyat kecil, industri kecil terdampak karena hal-hal seperti ini. Wapres Gibran menyampaikan Indonesia kini telah memiliki beberapa jenis bahan bakar dari energi terbarukan. Hal ini menjadi poin penting bagi Indonesia sebagai langkah peralihan kepada energi terbarukan yang ramah lingkungan. Program pelatihan kepemimpinan Saraswati Fellowship siap dilaksanakan untuk menciptakan lebih banyak pemimpin perempuan Indonesia yang siap memberikan dampak nyata. Program ini membuka peluang bagi perempuan dan anak muda mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Indonesia memiliki potensi anak muda, termasuk perempuan yang berkualitas dan mampu menjadi pemimpin. Namun keterbatasan jejaring hingga akses menjadi tantangan untuk memberdayakan perempuan mencapai tujuannya dan menjadi pemimpin. Inisiator sekaligus super mentor Saraswati Fellowship, Rahayu Saraswati mengungkapkan, melalui program Saraswati Fellowship,
mendorong menciptakan lebih banyak pemimpin perempuan yang siap memimpin di berbagai sektor. Program ini dirancang untuk membantu peserta, baik mahasiswa yang akan atau baru memasuki dunia profesional, maupun perempuan di tengah karir untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kepemimpinan mereka. Sarah menjelaskan program ini dilaksanakan secara daring selama 3 bulan dengan pendampingan intensif dari mentor berpengalaman. Kalau kita bicara tentang keterwakilan perempuan, untuk mendorong supaya lebih banyak perempuan lagi yang mau keluar dari zona nyaman dan berani untuk menjadi pemimpin, kita harus menciptakan contoh-contohnya. Dan yang ada sekarang sangat luar biasa tetapi belum cukup. Kita mau menciptakan lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang bisa dijadikan patokan, yang bisa dijadikan sebagai idola, bisa dijadikan sebagai mentor, dan itu ya apakah itu training of trainers, tapi intinya kita mau menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Pendaftaran program ini akan dibuka sampai 10 Agustus 2025 dengan seleksi ketat melalui esai, tes psikologi, dan wawancara. Saudara, jumlah peserta didik baru di sejumlah SD di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan tajam pada tahun ajaran 2025-2026. Ada satu sekolah yang sama sekali tidak mendapat murid baru. Seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 di Bengkulu Tengah telah selesai. Namun sejumlah sekolah dasar mengalami penurunan jumlah murid baru secara signifikan. Di SD Negeri 53 di Desa Kota Titik, Kecamatan Pematang 3, salah satunya, tidak mendapatkan satupun peserta didik baru. Akibatnya kelas 1 tidak beroperasi di tahun ajaran ini. Selain itu, belasan sekolah lainnya hanya menerima antara 1 hingga 5 siswa baru saja. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah, Tommy Marisi menilai penurunan ini terjadi secara nasional dan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk perpindahan penduduk dan pilihan sekolah lain. Untuk mengatasi itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kualitas pelayanan dan prestasi agar sekolah lebih dipercaya masyarakat. Informasi yang kami dapatkan ada satu SD yang tidak mendapatkan murid, tapi saya pikir fenomena itu kan bukan hanya di Bengkulu Tengah saja, memang di daerah lain juga informasi berita yang menyampaikan bahwa banyak juga ya beberapa sekolah yang memang tidak mendapatkan murid. Kita tidak tahu apakah memang murid di sana memang ke tempat lain dan lain sebagainya atau ke orang tuanya pindah banyak. Sekolah turut mengalami penurunan jumlah daftar secara drastis, yakni SD Negeri 14 hanya menerima 4 siswa baru, SD Negeri 24 dan SD Negeri 28 masing-masing 2 siswa, SD Negeri 34, SD Negeri 86, dan SD Negeri 87, masing-masing 5 siswa. SD Negeri 41, SD Negeri 45, dan SD Negeri 91, masing-masing 4 siswa. Sementara SD Negeri 44 dan SD Negeri 55, masing-masing hanya mendapatkan 1 siswa saja. Dan SD Negeri 61 serta SD Negeri 67, masing-masing menerima 3 dan 4 orang siswa. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Ajeng Pretilia, TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Klik Indonesia malam hari ini. Saya Fahmi Andrian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Liverpool resmi datangkan Hugo Ekitike dengan mahar 95 juta euro. Timnas Indonesia